Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa ashabil abrar wal akhyar wa ala warasati min ulama'i ahli sunnah wal jamaah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Pemirsa, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, kasih sayangnya, inayahnya, sehingga kita dapat diberikan nikmat sehat wal afiyah, hingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh kekhusyuan, serta nikmat iman, Islam, dan insyaallah nikmat ihsan, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita keseharian sehari-hari sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, al-amal suwarun qa'imah warwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Sebagaimana menurut Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, al-a'malu suwarun qa'imah warwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Al-a'mal suwarun qa'imah. Amal itu ibaratkan satu tubuh. Warwahuha, namun tubuh itu tidak memiliki ruh, dan ruhnya adalah ikhlas. Wujudu sirril ikhlas fiha. Keberadaan atau eksistensi daripada keikhlasan itu adalah satu ruh yang dapat menjalankan tubuh tersebut. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan risalahnya yang sifatnya universal. Pada saat ini, dewasa ini, Islam sudah banyak terfitnah. Ia sudah banyak terjawantahkan dengan cara yang salah, maupun datang dengan pemberitaan yang selalu menyudutkan umat Islam. Ia dianggap sebagai ajaran yang kolot. Islam hanya dianggap sebagai sebuah cara berpikir yang selalu mengacu kepada Arabisasi semata. Sungguh pun demikian, ini merupakan tugas bagi para cendekiawan muslim khususnya untuk meluruskan apa yang bengkok dimanapun mereka berada. Maka ada baiknya kita membahas tentang agama. Apa itu agama? Kata ad-din atau agama dalam bahasa Semit berarti undang-undang. Kata ad-din dalam bahasa Arab, ia termasuk min qibali mushtarakil lafz, satu lafaz yang memiliki makna banyak atau ambigu. Ia berarti menundukkan, tunduk, ia berarti hari pembalasan, dan lain sebagainya. Adapun dalam bahasa Indonesia, bangsa Indonesia lebih mengenalnya dengan kata agama. Agama diadopsi dari bahasa Sanskrit, yang artinya a berarti tidak, dan gam berpindah. Jadi dapat kita simpulkan agama memiliki ciri yang tidak berpindah-pindah atau tetap, ia bersifat diwariskan. Agama atau religi diambil dari bahasa Latin yang artinya religer. Religer juga mempunyai arti yang hampir sama dengan agama, artinya sebuah aturan yang sifatnya agak mengekang, yang sifatnya dia tidak berpindah-pindah, dia bersifat alla zamani dan alla tarikhi. Maka kita dapat ambil asli semantik daripada daripada kata agama ini, yaitu aturan-aturan yang berada dan dipegang oleh satu golongan, yang mana aturan-aturan tersebut tidak dapat dirubah dengan seenaknya saja. Adapun Islam adalah agama sejak zaman Nabi Adam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apakah ini sebuah klaim? Tidak. Yahudi dan Nasrani itu hanyalah sebuah bangsa. Mereka bukanlah sebuah agama. Maka penisbatan agama-agama samawi itu adalah penisbatan yang kurang tepat. Betul,
itu adalah penisbatan yang diplomatis. Namun kalau kita melihat kepada juzuru aslihi, kita melihat kepada akarnya, maka kita akan tahu bahwasanya agama bagi Allah hanyalah Islam. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Nabi Ibrahim idz qala lahu rabbuhu, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, Ibrahim, Islamlah kamu. Qala aslamtu li rabbil alamin, maka aku berislam kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ketika Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya dan Yakub, ya baniya, wahai anakku, janganlah engkau mati. Allah sudah memilihkan kepada kalian satu agama, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Am kuntum syuhada idza hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika Yakub akan wafat? Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika ia mengatakan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, apakah yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, hai Yakub, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayahmu, Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail wa Ishaq, Ismail dan Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang Islam. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, jadilah kalian orang Nasrani, jadilah kalian orang Yahudi. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah kepada mereka bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif, wa ma kana minal musyrikin. Agama yang hanif itu adalah agama yang lurus, agama yang menunjukkan kepada satu Tuhan, monoteis, yang tidak memiliki syarik, tidak memiliki equal. Tidak, kenapa dinamakan al-ilah fardus samad? As-samad artinya berdiri sendiri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merujuk kepada ayat setelahnya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara? Qul a antum a'lamu amillah? Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah? Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kalian mengatakan am taquluna inna Ibrahim, bahwasanya Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qul antum a'lamu amillah? Katakanlah, apakah kalian lebih mengetahui atau Allah Tuhan sekalian alam lebih mengetahui? Wa man katama syahadatan wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allahu bighafil amma ta'malun. Betapa kejinya, dan tiada sesuatu yang lebih keji daripada orang-orang yang menyembunyikan kesaksian daripada apa yang sudah Allah ajarkan kepada mereka. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kajian kita. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Am taquluna, apakah engkau wahai Yahudi dan Nasrani mengatakan, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, apakah Nabi Ibrahim itu, Ismail, Ishaq, Yaqub dan cucu-cucunya, kanu hudan aw nasara, mereka adalah Yahudi ataupun mereka adalah Nasrani? Qul a antum a'lamu amillah, apakah engkau lebih mengetahui ataukah Allah yang lebih mengetahui? Wa man azlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah wa ma Allahu bighafil amma ta'malun." Dan tidaklah sekali-kali Allah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menutupi daripada kenabian dan keuniversalan risalah Rasulullah SAW juga diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun."
dan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, pengetahuan bahwasanya Rasul adalah nabi, Rasul adalah nabi bagi seluruh sekalian alam, bagi segala umat manusia, jin dan manusia, bagi alamin, maka mereka menutupi daripada risalah tersebut, mereka mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari segala yang melaknat, termasuk bulan, bintang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam surat Ali Imran, "Innad dina 'indallahil Islam, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum, wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah sekali-kali orang yang telah dianugerahkan kepada Allah kitab, pengetahuan, yaitu Taurat dan Injil, ikhtalafu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka petunjuk. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maka jika Allah Subhanahu wa taala wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab, maka barang siapa yang kufur kepada ayat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti bangunan yang sangat indah. Orang-orang akan mengelilingi bangunan tersebut, lalu memujinya. Sungguh indahnya bangunan ini, sungguh megahnya bangunan ini. Namun ternyata ada satu bata yang luput dari situ. Maka ketika mereka berkeliling, kemanakah bata itu? Lalu Rasul bersabda, akulah bata itu dan akulah nabi penutup daripada para nabi yang telah datang sebelumku." Maka dengan konfirmasi ini sudah jelas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah datang untuk menutup risalah-risalah sebelumnya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, ulama yang lahir abad ke-6 Masehi, tepatnya 606 Hijriah. Beliau dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib menafsirkan bahwasanya yang dimaksud millah adalah agama Islam dengan penjelasan yang lebih terperinci. Ada keserupaan daripada pattern ataupun corak dakwah para nabi. Mereka semua mendakwahi kepada satu Tuhan, yaitu tauhid. Maka dari itu terkenal satu ungkapan, ad-din wahid wasyara'i' mukhtalifah. Agama hanya satu saja, yaitu Islam, namun syariat yang berbeda. Maka dalam satu doa yang sering kita baca ketika salat, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau timpakan kepada kami beban yang Engkau telah timpakan kepada umat-umat sebelum kami. Apa yang dimaksud beban di sini? Beban yang dimaksud di sini adalah takalifus syariah, yaitu pembebanan syariat. Apa contohnya? Misalkan saja kalau kita wajib zakat itu 2,5%, zaman dahulu mereka wajib zakat 25%. Jika ada satu kotoran yang menimpa kita dalam pakaian kita ketika kita ingin sholat, maka kita cukup mencucinya sebagai umat Islam. Namun jika kita menjadi umat-umat terdahulu, maka kita harus menggunting baju kita tersebut. Kita tidak perlu sampai melakukan harakiri atau bunuh diri jika kita bermaksiat atau melakukan dosa besar. Cukup kita bertobat dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat bahwasanya kita berazam tidak melakukan itu tersebut kembali, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita. Berbeda dengan umat sebelumnya yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melakukan bunuh diri. Begitu pula pembebanan syariat yang lain. Mereka tidak diperkenankan sholat kecuali di tempat ibadah. Namun kita, ketika kita yakin satu tempat itu bersih, maka ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Rasul bersabda bahwasanya segala hamparan bumi ini dijadikan masjid dan suci supaya umat-umat Muhammad dapat melaksanakan sholat. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ini artinya lantas kita dapat bertindak sewenang-wenang kepada umat-umat selain kita? Tidak. Ini hanya data sejarah. Ini hanya klaim sejarah yang harus kita ketengahkan supaya tidak ada lagi ungkapan agama-agama samawi dalam bentuk konteks yang hakiki. Kata-kata agama samawi yang merujuk kepada juzurnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sifatnya lebih kepada sifat diplomatis untuk menyatukan agama Islam, Nasrani dan Yahudi. Kemudian kita timbul pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala
menurunkan agama Islam di Arab? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama Islam di Persia yang waktu itu peradabannya sangat maju, filsafatnya sangat maju? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama Islam di Romawi yang pada waktu itu memiliki kekuatan militer yang amat sangat dahsyat? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan agama Islam di Yunani yang otomatis kita ketahui bahwasanya Yunani memiliki tingkat filsafat yang sangat mumpuni, memiliki tingkat pemikiran-pemikiran yang cukup sistematis dan dialektis? Mengapa pula tidak diturunkan di India? Semua itu tentu saja memiliki hikmah-hikmah tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mencari daripada hikmah-hikmah tersebut. Mari kalau kita ingin melihat sebab kenapa Islam diturunkan di Arab, ada baiknya kita melihat tabiah daripada bangsa Arab dan juga tabiah atau saji atau karakteristik bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Arab pada waktu itu. Pada saat bangsa Arab masih dalam keadaan yang sangat jahil, badui sekali, terbelakang, tidak memiliki peradaban apa-apa, Persia sangat maju. Dunia Persia adalah dunia yang sangat makmur bagi orang-orang yang suka berkhayal. Dunia Persia adalah orang-orang yang menganut filsafat ibahiyah atau filsafat permisifme. Filsafat yang sangat mereka agung-agungkan adalah menikahi seorang anak laki-laki hendaknya menikahi ibunya atau menikahi saudari perempuannya atau menikahi anaknya. Hingga Raja Yazdajir II akhirnya pun yang memerintah Persia menikahi anak perempuannya. Mereka menganut agama Zoroaster atau Zoroastrianism yang mereka klaim memiliki satu Tuhan yang mereka namakan dengan Ahura Mazda. Namun pada sejatinya mereka memiliki dua Tuhan yang selalu dipertentangkan yang bernama Ahriman. Walaupun mereka mengklaim pada akhirnya Ahura Mazda akan menang, namun mempertentangkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan setan, itu adalah muhal, adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Raja datang silih berganti hingga periode masa Raja Chosroes II yang memerintah tahun 590 hingga Raja Yazdajir yang memerintah tahun 625, raja datang naik ke atas diturunkan. Ketika Raja Heraklitus dari Romawi menaklukkan Persia, pajak peperangan naik, rakyat dipaksa untuk hidup sengsara mengikuti pola hidup mewah daripada keluarga kerajaan. Mereka seperti disebutkan oleh Asy-Syahrastani dalam Al-Milal wa Nihalnya, beliau menyebutkan bahwasanya orang-orang Persia mereka menganut filsafat yang mana mereka berkongsi dalam tiga hal. Dalam hal perempuan, dalam hal harta, dan juga dalam hal budak, dalam hal manusia. Adapun Islam mengajarkan annas syuraka fi salasa al-kala wal ma' wan nar. Manusia itu berserikat dalam tiga hal, dalam api, air, dan juga rumput. Tidak boleh ada satu manusia pun yang memonopoli air, api, dan rumput dalam skala besar sehingga orang lain tidak dapat mengambil daripada faidah daripada ketiga hal tersebut. Dapat kita saksikan dari satu permisalan ini bahwasanya Persia adalah negara yang sangat makmur bagi dunia-dunia khayalan para pengumbar syahwat. Insya Allah setelah sesi yang berikut ini kita akan melanjutkan kajian kita. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita telah membahas sebelumnya tentang negeri Persia, negeri yang makmur dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita hayalan, negeri yang memperbolehkan seseorang menikahi ibunya, malah mengutamakan seseorang menikahi anaknya dan saudari perempuannya. Dan dicontohkan pula oleh rajanya Yazdajir II. Perebutan kekuasaan, peperangan, akhirnya menaikkan pajak dan memaksa rakyat untuk mengikuti prinsip hidup kerajaan yang teramat sangat mewah. Mari sekarang kita beranjak kepada Romawi kuno.
Romawi kuno tidak kalah amoral dan bejatnya dengan negara Persia. Mereka adalah negara kolonialis yang filsafatnya sampai sekarang dianut oleh negeri-negeri kolonialis seperti Amerika dan lain sebagainya. Dengan alasan terorisme, dengan alasan memberantas terorisme internasional, mereka menghancurkan Irak. Padahal alasan yang sebenarnya adalah mereka ingin menguasai minyak. Romawi kuno adalah sebuah negeri di mana peperangan menjadi sebuah hobi bagi masyarakat mereka. Bagi laki-laki, mereka sangat menggemari peperangan, tidak memperdulikan apa yang istri mereka lakukan yang di rumah. Pada rumah tangga ancient Rome atau Romawi kuno, kita dapat melihat jika seorang lahir ke dunia ini, maka ia diletakkan di kedua kaki ayahnya. Jika sang ayah ini mau untuk mengasuhnya, maka ia akan mengangkatnya. Namun jika sang ayah tidak ingin anak ini menjadi bagian dari keluarganya, mungkin ia menganggap anak ini sebagai aib, maka anak itu akan dibuang di jalanan atau diletakkan di tempat-tempat ibadah. Tentu saja akan beruntung sang anak jika ada orang yang mau mengadopsi anak tersebut. Namun jika tidak, anak tersebut akan dibiarkan mati kelaparan, kehausan, kedinginan, ataupun kepanasan. Nauzubillah summa nauzubillah. Dalam rumah tangga ancient Rome itu diatur dengan 12 pasal, yang mana seorang kepala keluarga memiliki hak mutlak. Apa yang dinamakan hak mutlak? Hak mutlak untuk mengusir istrinya dari rumahnya, mengusir anaknya dari rumahnya. Perempuan pada masa Romawi kuno tidak memiliki hak apapun. Adapun laki-laki, jika ia menjadi budak, ketika dia 3 kali dijual beli, maka dia sudah bebas. 3 kali mengalami jual beli sudah bebas. Namun jika perempuan, selamanya dia akan menjadi budak. Seorang kepala rumah tangga berhak untuk membunuh, berhak untuk menyiksa, dan berhak untuk merampas segala harta. Jadi kita dapat mengambil satu kesimpulan. Hak yang diatur dalam kehidupan bangsa Romawi kuno adalah hak yang menganggap manusia itu hanya sebagai komoditas belaka. Lalu mari kita lari kepada Yunani. Yunani adalah satu bangsa yang termakan oleh mitos-mitos verbal. Mereka senang berdiskusi hingga menghabiskan waktu, tidak kunjung mendapatkan satu manfaat yang nyata bagi masyarakatnya. Perempuan tidak memiliki hak tawar apapun semenjak mereka lahir. Perempuan dianggap najis yang diciptakan oleh setan. Nauzubillah summa nauzubillah. Adapun di Sparta, Sparta memang memuliakan perempuan, tidak seperti Yunani yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki hak apapun, hak tawar apapun termasuk dalam hak waris. Kalau Sparta, rakyatnya yang laki-laki gemar berperang. Sparta dalam bahasa Arab disebut juga dengan Asbaritoh. Asbaritoh ini laki-lakinya senang berperang, sudah menjadi hobi mereka berperang. Dan perempuan diberikan hak-haknya, diberikan harta, pakaian, kebebasan. Namun hal ini menjadi pedang bermata dua. Akibatnya apa? Lesbian merajalela. Pelaku homoseksual pun merajalela. Sehingga Hormodius dan Aristogeiton dipahat sebagai lambang daripada homoseksualitas kaum-kaum Sparta. Mereka juga memuja dewa Aphrodite, Dewi Aphrodite, yang mana dewi ini berzina dengan manusia sehingga melahirkan anak yang dinamakan Cupid. Mirisnya, anak-anak zaman sekarang senang mengatakan, menggambar icon Cupid untuk menyatakan kasih sayangnya kepada lawan jenisnya, yang mana itu adalah haram. Yang mana dia tidak tahu bahwasanya Cupid adalah hasil daripada perzinahan antara Aphrodite dengan manusia. Nauzubillah summa nauzubillah. Adapun bangsa Arab, ia adalah bangsa yang sangat jauh dari peradaban. Ia tidak memiliki kemajuan peradaban bangsa Persia. Bangsa Arab pula tidak memiliki kekuatan militer sebagus kekuatan militer Romawi. Ia tidak memiliki sistem berpikir yang sistematis, yang cukup dialektis seperti bangsa Yunani untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang liar. Ia tidak pula seperti bangsa India yang mengatakan bahwasanya tidak perlu ada nabi, yang diperlukan hanyalah akal. Namun bangsa Arab mengakui masih ada juzur-juzur atau akar-akar daripada agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka masih suka berhaji, mereka masih suka untuk bertawaf dan lain sebagainya. Kendati pun demikian, mereka tidak memiliki satu ma'rifah yang menunjukkannya kepada kebenaran. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, walaupun kalian sebelum itu termasuk dari umat-umat, dari orang-orang yang sesat. Para jamaah zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah sebuah ihtiza,
bukanlah sebuah penghinaan, bukanlah sebuah taubih ataupun sebuah ejekan, namun lebih kepada i'tizar atau excuse ataupun pengecualian, ataupun mengatakan seolah-olah ingin mengatakan, walaupun engkau sebelumnya dari orang-orang yang sesat, ketika Al-Quran sudah turun, ketika Rasulullah sudah datang, ketika hidayah sudah masuk ke dalam hati mereka, maka mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan, bahwasanya Islam tidak diperuntukkan untuk satu teritori apapun bentuknya. Walaupun Islam diturunkan di Arab, Islam bukan agama orang Arab. Walaupun Islam diturunkan di Arab, kita tidak harus berpakaian seperti orang Arab untuk menjadi warga negara, untuk menjadi seorang muslim yang baik. Cukup kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, kita sudah berislam dengan baik. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak memandang ras ataupun warna kulit, tidak membedakan antara yang kulitnya merah dengan yang kulitnya kuning, yang hitam dengan yang putih, yang sawo matang dengan yang kuning dan lain sebagainya. Sehingga seseorang seperti Malcolm X, seorang pejuang daripada kesetaraan ras di Amerika, mengatakan, aku tidak pernah melihat sebuah kesetaraan kecuali saat aku haji, di mana berjuta-juta umat, ribuan umat berpakaian sama, tidak peduli apa warna kulit mereka, apa status mereka, apakah mereka dulunya pejabat, apakah mereka dulunya aparatur negara, apakah dulunya mereka pengusaha paling kaya, ataupun mereka hanya penjual bubur. Katakanlah, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam juga tidak mengajarkan kita untuk menjadi inklusif, untuk menjadi eksklusif. Namun Islam mengajarkan kita untuk menjadi inklusif. Islam mengajarkan kita sebagai rahmatan lil alamin, tidak menghardik orang yang berlainan agama dengan kita. Justru Rasulullah SAW memberikan contoh ketika beliau menyuapi seorang wanita Yahudi yang selalu mencaci beliau, padahal wanita tersebut buta. Jangan engkau ikuti agama Muhammad, jangan engkau ikuti agama Muhammad. Ketika Rasulullah SAW sudah tiada, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah satu amal yang Rasulullah SAW lakukan, namun aku belum lakukan? Ada, yaitu memberi makan wanita tua itu. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, memberi makan kepada wanita itu, menyuapinya. Namun ketika disuapi, apa kata wanita itu? Tidak, engkau bukan orang yang biasanya. Lalu kata Muhammad, tidak, kata Sayyidina Abu Bakar, aku orang yang biasanya. Tidak, kalau orang yang biasanya, ia selalu melembutkan makanan itu sebelum ia menyuapkan padaku. Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis, lalu mengatakan, siapa orang itu? Ia adalah Muhammad bin Abdillah yang selalu engkau cela-cela, yang selalu engkau katakan padanya, janganlah engkau ikuti ajaran Muhammad bin Abdillah, karena ia adalah seorang pendusta. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita saksikan bahwasanya slogan Islam rahmatan lil alamin bukan slogan semata, slogan belaka. Namun kiranya kita dapat memahami bahwasanya untuk mengejawantahkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang benar, serta sikap tidak terburu-buru dalam mengkafirkan, membid'ahkan ataupun menyesatkan, baik pula memfasikan orang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Astaudi'ukumullah ila liqa'in akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.